kode eta teh aing batuk teh buru-buru sadiakeun cai gitu. Afdhalus salam salasata marrah. Afdalna salam itu adalah 3 kali. Jadi biar kita lebih afdal, insyaallah pada malam hari ini kita semuanya dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وفي كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang jawab Allah semoga panjang umur, banyak rizkinya, banyak sawitnya, banyak anaknya. Banyak istrinya kata Pak Kades. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية صدق الله العظيم. وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. الحديث والله أعلم بمراده. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Cek sedo, cek Kang ehona seetik tambahan Kang. Cik, geningan. Ibu, Bu, Bapak. Sedikit nih yang suaranya bapak-bapak ini.
Sehat Pak? Sehat Bu? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati sesepuh Pondok Pesantren Darul Muta'allimin yang alhamdulillah pada malam hari ini acara peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Semoga menjadi keberkahan untuk Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Amin. Menjadi keberkahan, dan kebetulan ini tempatnya di Desa BMJ. Semoga menjadi keberkahan untuk desanya. Amin. Menjadi keberkahan untuk rakyatnya. Amin. Menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin beserta jajaran pengurusnya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi al-ustadz, para kiai, para ustadzah, alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dan yang tak kalah pentingnya kita harus muliakan, kita sanjungkan hadirin wal hadirat yang hadir pada kali ini. Alhamdulillah, di depan saya ini ada pemimpin-pemimpin desa BMJ dan pemimpin desa tetangga. Kita doakan, alhamdulillah. Tadi saya dengar Pak Kades BMJ, Pak Kades Sinar Laut, Pak Kades Air Hitam, Pak Kades Teluk Bakung. Izin, mungkin kalau tidak ada halangan pasti hadir ya Pak. Kita doakan, alhamdulillah, ternyata bukan hanya kita semua yang resep ngaji, bukan hanya kita semua yang senang ngaji, tapi pemimpin-pemimpin di daerah kita juga senang ngaji. Alhamdulillah. Kita doakan ibu bapak hadirin semuanya, semoga bapak kades kita menjadi pak kades yang amanah. Amin. Sayang sama rakyatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagus. Harus getol ngaji. Masya Allah. Saya kalau punya jari jempol 10, angkat semua saya. Cuman dasarnya cuman punya jempol 2. Dia juga terhalang pakai mic. Alhamdulillah. Sebelum dilanjut ibu, mari kita doakan sama-sama. Wabil khusus doa ini disampaikan atau kita khususkan untuk para kiai, para ustadz-ustadzah, wabil khusus yang hadir pada hari ini. Kita doakan semoga guru-guru kita, kiai, para ustadz, para alim ulama, para ustadzah, semoga Allah memberikan umur panjang kepada mereka. Amin. Memberikan rizki yang banyak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat itu mahal. Yang murah itu apa? Hah? Pempes sudah. Pempes. Alhamdulillah cai datang. Nah, kadang-kadang bingung atuh nuhun Kang. Berkah. Insyaallah. Kadang-kadang bingung, Pak. Kalau jamu ustaz nih kadang-kadang ada 3 nih. Mentang-mentang lampunya kelap-kelip, kata saya tadi bilang sama Ustadullah nih. Kata saya lampunya kayak di ini aja. Biar alhamdulillah biar kelihatan gantengnya Ustaz. Di depan saya ini ada 3 minuman. 1 air putih, kedua air agak hitam dikit, teh, yang ketiga ada yang berkaleng. Nah, ini nyuruh saya minum semuanya apa nyuruh minum saya 1 ini? Katanya terserah Ustaz lah. Nah, alhamdulillah berkah. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah mengantarkan air. Ada air, Bu? Ada. Sudah minum? Sudah, saya yang belum. Minum dulu, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya ningali saya lihat ini bahasa Indo apa Sunda, Bu? Campur gado-gado ya. Soalnya kalau saya pakai bahasa Sunda takut maaf cakap dalam tanda kutip bukan orang Sunda, takut tidak mengerti.
Dan kalau saya pakai bahasa Jawa, takut orang Sunda tidak mengerti. Dan kebetulan saya aslinya orang Sunda. Jadi sama-sama kita pakai bahasa nasional. Pak Ustadz pakai ada yang bahasa Inggris, Ustadz bisa saya bahasa Inggris. He is in the fourth in the hearts. To the in the fourth into the in the hearts. Wa tarahat hal wa hism wa inta. Ngerti Ibu? Sama juga. Bahasa Jepang bisa. Fu hang tai wa hajit. Fu haji hang tai yu hang pai sei leng bolong tang hai tai ka. Fu hai si hang hai. Bah pintar orang ke di Jepang kamari ngadon ieu ngarongsok. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masih kenal sama saya, Bu? Masih kenal sama saya, Pak? Tadi sepintas panitia alhamdulillah menyebutkan nama saya yang asli. Nama saya yang asli bukan asli, berarti nama Ustadz Majid itu palsu bukan. Jadi silsilah nama saya, kalau nama yang dikasih dari orang tua saya adalah Taujid Nur Abadi. Artinya ada cahaya yang abadi. Amin gitu sudah. Susahnya jual Ustaz. Diam aja. Amin ya Allah ya Rabbal. Di panggilan Majid ini dikasih sama guru saya. Jadi alhamdulillah kalau nama di KTP itu Taujid Nur Abadi, kalau nama panggilan sehari-hari Ustaz Majid, Ustaz Majid, Akang Majid. Itu lebih ngenahan. Biar lebih enak panggil saja Akang Majid. Kalau saya derajatnya sama seperti Ustaz, apalagi tadi dipanggil Syekhuna Al-Mukarram, aduh ya Allah, masih jauh Bapak Ibu. Bukan nama itu yang ingin saya harapkan. Tapi biarlah saya cukup dipanggil saja Kang Majid. Kenapa? Karena merasa dosa masih banyak Bapak Ibu. Aduh, tidak sama dengan yang tadi yang telah dipanggil oleh panitia dengan MC tadi Syekhuna Al-Mukarram. Aduh jauh pisan. Tapi mudah-mudahan jadi doa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah, bisa berkumpul, ngariung Paang frok jonghok patepang wajah. Alhamdulillah sareng masyarakat desa BMJ. Semoga senantiasa pada malam hari ini kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing sahabat jalma anu resep kana ngaji, siapa orang yang senang menuntut ilmu, yang senang berjalan kakinya menuju tempat-tempat ibadah, menuju tempat-tempat amal kebaikan, dan ketika kita pulangnya membawa bekal ke rumah dengan kebaikan, membina rumah tangga kita dengan saudara-saudara kita, maka insya Allah setiap langkah kaki, ayunan tangan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dari satu kebaikan Allah balas menjadi 10 kebaikan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Atas izin Allah saya pribadi di sini bisa hadir di majelis ilmu ini, di Darul Muta'alimin ini. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau seandainya Ustadzullah enggak kemarin telepon saya, mungkin malam ini saya sudah di Air Brau. Kebetulan sore tadi dari Air Brau ini menghubungi saya, tapi kebetulan alhamdulillah Ustadzullah, saudara saya, kawan saya, alhamdulillah yang sama-sama wajahnya mirip Syahrukan. Naon solokan? Kurang ajar sesolokan kain. Syahrukan yang solokan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk desa BMJ. Amin. Lanjut Bu. Lanjut Pak. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada pangkuan alam, yakninya Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kalau seandainya tanpa beliau, kalau seandainya tanpa baginda Nabi, mungkin kita tidak akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bukan syariat perjuangan baginda Nabi, mungkin kita tidak kenal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita akan hidup seperti pada zaman jahiliyah. Tapi Allah sayang kepada umat Nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita. Sampai pada malam hari ini kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu akbar. Aduh, enak nih sound system. Saya kalau ceramah tuh Pak, aduh agak gimana gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah kedepannya membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan bersalawat salamnya semoga dilimpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga senantiasa kita yang selalu bersolawat kepada Nabi. Nanti akan dibahas di atas Pak, di tema yang nanti di depan akan saya bahas. Yang selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan kita bisa bersama-sama di surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini bertepatan pada tanggal tanggalan ya Pak. Harus pedoh peringatan Hari Besar Islam PHBI Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darul Muta'allimin, Desa Bumi Mekarjaya, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, Strip Bengkulu 38766. Nomor telepon. Nomor pos. Nah, gitunya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita hadir di majelis ini dalam rangka tema peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mulai ke intisari Pak. Bu, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra sinarang di Mi'rajkeun kusaha. Sama siapa Allah dimi'rajkan? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama siapa Nabi Muhammad diisrakan? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Segitu dulu aja. Subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Kita semua sudah pada tahu hari kemarin, hari ini, tahun kemarin, tahun yang sudah banyak Ustaz Kondang membicarakan tentang masalah kisah-kisah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra itu adalah berjalannya Nabi Muhammad pada tengah malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberjalankan sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan siapa Nabi Muhammad di Isra dan dimi'rajkan? Keinginan siapa? Apakah Nabi yang ingin? Apakah Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti kita Pak, kalau misalkan tadi kan ada Ustaz dulu yang telepon saya, tapi sebelum berangkat, Ustaz dijemput apa naik kendaraan sendiri? Nah, kan seperti itu. Saya bilang ya bagaimana bagusnya. Tapi kalau Isra ini kan Nabi Muhammad SAW Allah yang mau. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau mengikuti dengan Isra ini, maka ibarat kata saya tadi, biarlah saya
naik kendaraan sendiri, rencananya panitia mau jemput saya. Kenapa? Dalam artian kata bukannya tidak boleh, tapi kebetulan takut ngerepotkan. Padahal seharusnya di apa Nabi oke dijemput ku Allah. Leras. Kan Nabi Muhammad SAW dijemput ku sama Allah, kan Allah yang mau. Kalau Ustadullah yang mau datang saya ke sini, berarti Ustadullah yang kalem. Allah. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW diisrakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW orang yang mulia. Allah mau diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Naik kendaraan. Kalau saya tadi otoplet. Kendaraan yang saya tadi pakai mobil tahun 94. Daripada cepat hidup kayak kambing mau melahirkan. Nah, itu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, makanya pantas menaiki kendaraan yang Allah turunkan, yaitu kendaraannya kita sudah pada tahu, yaitu buraq, yang kecepatannya adalah kurang lebih Pak, kalau zaman sekarang itu sudah tahu kita ilmunya 3000 km per detik. Kecepatan cahaya itu ilmu teknologi zaman sekarang sudah canggih, dikaji. Jadi kecepatan lebih cepat daripada kendaraan-kendaraan yang lain. 1 detik saja 3000 kilometer. Kalau kecepatan buraq membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, dengan sekali naik set langsung begitu. Nabi belum goyang ataupun belum, cek bahasa Sunda nama can hiber acan baju nak ngeskepi. Tapi bingung oke ku bahasa Indonesia. Sebelum bajunya Nabi hiber, terbang, gitu. Sebelum baju Nabi Muhammad terbang sudah sampai. Makanya sok kalau kita punya senter, kalau yang suka ngobor manuk mah punya senter. Ngobor burung yang di atas pohon, bukan yang di bawah. Jadi bukan di bawah pohon, di atas pohon. Begitu kita, sorry siapa Pak. Begitu kita sebratkan, tak. Hari ini kita di senter, kita di sini kita pegang, kita tembak kepada pohon pohon kelapa, langsung cahaya. Begitu kita cetekan langsung sampai di sana. Makanya pantas sampai Mi'raj Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 dalam waktu semalam. 3/4 malam sesudah Isya, sebelum sudah sampai lagi di Masjidil Haram. Nanti kita bahas. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW dengan keagungan Allah menaiki kendaraan buraq yang segitu kecepatannya, berarti Nabi Muhammad SAW kekuatannya hampir sama dengan malaikat. Nabi Muhammad manusia, Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, tapi Allah takdirkan baginda Nabi Muhammad SAW ternyata kekebalannya, kehebatannya Nabi Muhammad SAW hampir sama seperti kehebatannya malaikat Jibril. Kenapa Ustaz kok bilang kayak gitu? Coba Pak. Bapak siapa yang pernah naik pesawat, Cung? Bu, pernah naik pesawat, Bu? Pernah naik pesawat? Bapak pernah naik pesawat? Pernah, alah belum. Bebeja atuh kakak Despa yang naik pesawat kayak gitu. Mudah-mudahan kita semuanya naik haji nanti, amin. Kalau orang sudah umroh naik haji atau ke Jakarta nggak naik travel pasti naik pesawat. Coba kecepatan pesawat di atas di udara itu 4000 km per jam. Coba bayangkan Bu. Kalau nggak percaya, coba Ibu orang lain duduk di depan atau di tengah-tengah pesawat, Ibu di luhur, Ibu Bapak di atas pesawat. Atau enggak tuh mungkin ketika pesawat itu maju dengan kecepatan 4000 km per jam, buka sedikit pintunya.
Wah, kebayang. Yang di dalam aja tersedot keluar. Artinya bahwasanya kehebatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kendaraan burak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mau, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat. Coba bayangin, kita aja kalau naik travel, naik pesawat cepat-cepat, wah, udah hancur kita, Pak. Kecepatan 3000 km per detik udah hancur. Sudah nggak ada lagi tulang-tulangnya. Tapi baginda Nabi karena Allah yang mau, maka Masya Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, soalnya ada yang intisarinya dari perjalanan Mi'raj, bekal untuk kita semuanya. Singkat cerita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau melaksanakan sholat malam 2 rakaat sholat dengan dimakmumi oleh siapa? Ribuan para nabi. Makanya gelar Imamul Anbiya, imamnya para nabi, pemimpinnya para nabi. Disitulah gelar letaknya. Pertama ada gelar Imamul Anbiya karena Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat dan dimakmumi dengan ribuan para nabi. Satu. Sesudah itu naik ke langit ke-1, ke-3, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu 3/4 malam. Tidak kurang dalam 1 malam. Berangkat dari sesudah Isya, pulang ke bumi, berjumpa dengan umat Nabi lagi sampainya sebelum sholat subuh. Sedikit saja, Pak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, dalam salah satu kaul ulama mengatakan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, ditanya sama Allah, "Ya Muhammad." "Iya ya Allah." 7 lapis langit, 7 langit yang engkau lewati itu punya siapa? Punya engkau ya Allah, kata Nabi Muhammad. "Arash punya siapa ya Muhammad?" Punya engkau ya Allah. "Engkau duduk di tempat ini punya siapa?" Punya engkau ya Allah. Pertanyaan satu lagi, "Ya Muhammad, kemudian engkau punya siapa?" Nabi bingung, tergeletak, terguling. Ditegur sama Allah, "Hum ya Muhammad, irfa' rasaka." Bangun Muhammad, bangkit Muhammad. Pertanyaan sekali lagi, engkau punya siapa Muhammad? Dirimu itu punya siapa? Punyamu ya Allah, diriku punyamu. Kata Allah, bukan. Memang langit yang 7 lapis langit itu punya saya. Kata Allah, kalau bahasan seperti itu. Kalau seandainya memang aras ini adalah punyaku, tapi engkau walaupun memang sebenarnya punya diriku, tapi engkau sebetulnya punya umatmu. Kaget Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, diri hamba, yaitu kepunyaan umatku yang mana ya Allah? Allah menjawab, engkau adalah kepunyaan umat yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat seperti apa ya Allah? Yang bersalawat 4.444 kali pada malam Jumat. Begitu simkuring, begitu saya buka mata, ternyata di sini ada apa enggak ya? Kayaknya enggak terpilih kayaknya. Salawat yang seperti apa ya Allah? Enggak perlu banyak-banyak kata Allah. Salawat 1 kali salawat kepadamu. 1 kali salawat, tapi ada tapinya Pak. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kalau seandainya salawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita khusyuk, kita ingat kepada Allah, ingat kepada malaikat, ingat kepada kitab-kitabnya, ingat kepada semua perintahnya, ingat kepada semua larangannya,
itulah yang nanti akan diakui umat Nabi dan akan dipunya orang teh bakal babarengan bersama Kangjeng Nabi jikalau kita bersolawat seperti itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad mengucapkan salam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatulillah. Allah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah, Rabbi akarim. Rasul Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Makanya ketika selesai Mi'raj, ketika selesai berjumpa bersama Allah Subhanahu wa taala, berjumpa bersama yang punya seluruh alam ini, beliau dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Pak, tidak melalui pelantara malaikat, tidak. Beda sama ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an diturunkan melalui para malaikat, tapi yang satu ini Allah langsung kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Salat. Pelajaran buat kita. Begitu Nabi turun langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad. Kalau bahasa kita itu, Muhammad, engkau bawa apa? Saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya mungkin seperti itu, yaitu salat 50 waktu. Wah, 50 waktu. Dengan kerendahan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mau menerima masukan, mau menerima arahan dari siapa? Dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Muhammad, kembali lagi kepada Allah. Mohon minta dikurangi. Kenapa? Prihatin umatmu. Takut ada yang tidak sanggup, banyak yang tidak sanggup nanti. Tuh Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih arahan oleh Nabi Musa, dengan kerendahan hatinya baginda Nabi naik kepada Allah, mau nurut. Coba kalau kita dinasihatin sama orang tidak kita dikasih arahan sama orang tidak mau, tapi cap jempol jang desa BMJ, kepala desa tadi butuh kritik dan saran. Alhamdulillah, tak cirina pemimpin anu halus, menerima kritik dan saran dari rakyatnya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima saran, arahan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sampai terakhir waktu sholat yang 5 waktu itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah alat mi'rajnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas dikit-dikit Pak. Jadi siapa yang mau mi'raj kepada Allah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka laksanakanlah salat. Tapi ada syaratnya Bu. Kita ingin mi'raj, berjumpa dengan Allah, dengan salat kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tataan dulu badan kita. Kita tengok dulu badan kita. Bu, Pak, minum atuh Pak. Ada kopi, ada. Menawah mah mentak panitia. Alhamdulillah. Di dalam diri kita ini satu ada kulit, yang mana kulit kita ini adalah tempatnya darah, yang dimana kemudian darah itu adalah tempatnya
daging. Yang dimana kalau daging sudah masak tempatnya dahar. Situ ingus asak pak daging dahar. Mulai saya bingung teing. Nah, kita kupas pak dengan cara kita mi'raj dengan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitu ya lah. Di dalam diri kita, di dalam badan kita ada 4 perkara. Ada satu adalah kulit. Yang tadinya kulit asalnya dari mana akan menjadikan darah. Kita pertama butuh makan dan minum. Kalau seandainya makanan kita bagus, yang dimakan kita buah-buahan segar, makanan-makanan yang enak, otomatis darah kita mengalir menjadi daging untuk kita makannya daging ayam, daging sapi, daging unta. Tapi kalau makannya ikan teri, terong, kangkung, kerewetan, tulang taleng, meureun kulit nage juga uing. Naon hidung bedas. Sengaledek sekai. Artinya apa? Pertama yang harus kita lihat, pertama dalam badan kita yang harus kita tengok adalah dalam segi makanan apa yang kita makan. Masuknya kepada ruhun nabati. Ruhnya beteng urang. Esina beteng urang dalamnya perut kita apakah dari mana? Sambung dengan ruhul hayawan. Maka sama derajat kita dalam satu keterangan, sama derajat kita itu seperti hewan. Artinya apa? Jikalau seandainya kita hidup hanya makan, minum, modal, hardolin, dahar, minum, ulin, nggak bakalan bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Betul apa betul? Dan kalau seandainya apa yang kita makan, punya ini, punya itu, kita hantam, kita ambil, jauh sekali kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah ruhani. Ini yang ketiga, Bu. Apa itu ruhul rohani? Yaitu kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan begitu nikmat kepada Allah, tapi belum pernah kita merasakan kenikmatan ibadah itu. Nabi Muhammad SAW, anjeunna nama Bapak Ibu sudah mi'raj kepada Allah, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah yakin, ainul yakin dirinya bersih dari ucapan, bersih dari kelakuan, bersih dari apapun yang beliau makan, insya Allah, dan pasti dan yakin apapun yang dimakan oleh Nabi besar Muhammad SAW yaitu hasil dari harta yang halal. Mudah-mudahan kita makan setiap hari dari hasil harta yang halal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dijauhkan dari harta yang haram. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menurut Imam Ghazali, manusia itu terbagi 4 bagian, Pak. 1 adalah kalau bahasa Sunda itu apa namanya itu? Mahal lidah, mahal hati. Yang kedua, mahal hati, murah lidah. Yang ketiga, mahal lidah, murah hati. Yang keempat, murah hati, murah lidah. Hiji, yang pertama tadi murah hati, apa mahal hati, mahal lidah. Mana contohnya? Kalau kayaknya kalau orang seperti ini nggak ada juga bisa mi'raj kepada Allah. Mana contohnya? Contohnya adalah mahal hatinya untuk terbuka, mahal hatinya enggan tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau ada arahan
arahan daripada ustadz, daripada kiai. Yang ada hanya menjelek-jelekkan, yang ada hanya wah segala macam. Waduh, keluar jauh. Naudzubillahi min dzalik. Orang seperti itu tidak akan bisa mi'raj kepada Allah, sehingga nantinya akan masuk neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kedua, murah hati, mahal lidah. Mana contohnya? Contohnya Jumaah. Assalamualaikum, salam Ustaz. Wakaf infak 5 juta. Tulis ke panitia, tulis. Sebulan kemudian 2 juta. Tulis. Panitia mah tukang tulis weh. Artinya apa? Setiap apa yang diinginkan olehnya, beliau atau mereka sering bersedekah, mereka sering berinfak, tapi lidahnya mahal, tapi lisannya mahal. Untuk apa? Membicarakan kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bisa mi'raj atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mahal lisan, murah. Ada sama wajib tadi. Coba bantuan. Yang ketiga adalah murah lisan, mahal hati. Murah lisan, murah. Apa itu? Gampang untuk berbicara, tapi hatinya mahal. Apa? Nyuruh kepada orang untuk melaksanakan kebaikan, tapi dirinya sendiri susah untuk melaksanakan kebaikan. Betul? Nyuruh kepada orang untuk ibadah, tapi dirinya sendiri tidak pernah ibadah. Nyuruh ke orang hadir kepada majelis taklim, tapi dirinya tidak pernah hadir ke majelis taklim. Betul? Keempat. Yang keempat itu, ini mah kayaknya pangkatnya waliullah, Pak. Murah hati, murah lidah. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Para wali-wali Allah. Tapi entah kita, mana yang tadi kita yang disebutkan sama saya tadi. Entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3. Tapi mudah-mudahan nomor 4, amin. Murah lidah, murah hati, mengajak kepada jalan kebaikan. Hatinya lembut, merangkul bukan memukul. Menasehati, mau dinasehati. Itu Pak, manusia. Makanya yang keempat ini adalah derajatnya, kalau dalam keterangan itu adalah derajatnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang bisa mi'raj dengan sholat? Ada. Siapa? Pertama, kalau seandainya kita sering tawasul, tidak pernah dimanapun di seluruh negara yang ada di dunia ini pasti membawa summa ila hadrati khususon minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal ulama'il amilin sultanan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah mi'raj kepada Allah dengan apa? Dengan salat. Insyaallah mi'raj wali Allah. Coba orang pernah tuh, kita pernah mi'raj kepada Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sawit lagi mahal. Dikitnya buahnya. Soalnya gitu pada orang mah. Betul apa betul? Artinya apa? Kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam setiap kita memberikan hadiah Fatihah kepadanya, pasti umat manusia memberikan Fatihah kepadanya. Kenapa? Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berjumpa, ketika sholat, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, Allahu Akbar, tuh melepaskan semua. Ini derajatnya apa? Ruhur Rahmani. Tingkatnya Ruhur Rahmani. Syaratnya menghilangkan semua kenikmatan dunia, meninggalkan semua perkara dunia, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani Allahu Akbar, awak nama badannya ada di masjid, nampak oleh orang-orang, nampak oleh santrinya, tapi ruhnya
mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, mi'raj, berjumpa dengan Allah, ditanya sama Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, iya ya Allah, engkau bisa meninggalkan dunia? Bisa. Engkau maukah surga? Saya tidak mau surga, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian untuk siapa itu surga? Biarlah surga itu untuk murid-murid saya. Itu kalau bahasanya. Biarlah surga itu diberikan kepada murid-murid saya. Biarlah surga itu diberikan kepada santri-santri saya. Terus kamu mau apa? Gitu kalau kata Allah. Saya ingin sama yang menciptakan surga. Mi'raj ya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani doanya seperti itu. Ya Allah ya Rabb, berikanlah surga, jangan berikanlah surga kepadaku, tapi berikanlah saya ini adalah untuk yang menciptakan surga. Berikanlah surga itu untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi kan berdoa untuk miskin, Pak. Nabi itu, coba kita bisa nggak berani kita, misalkan, ya Allah, biarlah saya miskin, berikanlah keberkahan, berikanlah harta banyak untuk tetangga saya, ya Allah. Saya nggak butuh Avanza, saya nggak butuh Fortuner, biarlah ya Allah, saya mau miskin aja ya Allah. Nggak ada, mau gitu Bu, biar bisa mi'raj Bu. Kita malahin, terbalik, ya Allah, berikanlah harta tetangga saya ke saya sedikit saja. Yang punya tetangga aja mau diambil sama kita. Betul apa betul? Makanya pantas mi'raj kita masih jauh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hawaliyah kehidupan kita masih sibuk dengan perkara dunia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, dina hikmah Isra mi'rajna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi saya bilang bahwa Rasul menerima arahan, menerima perkataan atau usulan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Gambaran bagi kita bahwasanya kita wajib menteladani akhlak baginda Nabi, yang dimana seorang pemimpin, baik pemimpin diri kita di dalam rumah tangga, baik pemimpin kita dalam masyarakat umum, harus menerima arahan dari sesama kita. Insya Allah para kiai, para pemimpin desa ya sadayana, insya Allah bersama kita semuanya, amin. Bersama rakyatnya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, jam 1 kurang 2 jam. Tapi ayah hiji, jangan namih-namih keimanan kita. Dalam kitab Al-Usul Al-Hikmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, Zaid Abdullah bin Husain mengatakan, Bapak Ibu hadirin semuanya, setiap perkara yang kita lihat, setiap apapun yang kita lihat yang zahir, Allah balas, Allah lipat gandakan pahalanya bagi kita yang melaksanakan kebaikan yang zahir, Pak. Setiap perkara, misalkan pencuri, pasti dibalas hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 3 perkara ini, kata Zaid Abdullah bin Husain, Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Yang pertama apa? Innallaha ta'ala khabba'a salasan fi salasin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Kenapa Allah sembunyikan 3 perkara ini? Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atillah. Allah menyembunyikan ridhonya terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apakah kita tahu, Pak, amal ibadah kita itu Allah meridhoi? Tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Tidak. Betul kan? Khabba'a ridahu fi ta'atillah. Allah menyembunyikan semua keridhoannya terhadap ketaatan kita kepada Allah, termasuk kita duduk di sini, termasuk kita hadir di sini. Betul? Tapi semoga Allah meridhoi kegiatan kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Belum tentu. Sholat yang setiap hari kita lakukan Allah ridhoi, amal kebaikan kita yang setiap hari kita lakukan belum tentu Allah ridhoi. Allah umpetkan, Allah sembunyikan. Apa alasannya? Alasannya supaya kita semuanya tidak pernah menyepelekan ibadah sekecil apapun. Bisa jadi yang ibadah sekecil itu, itulah yang dapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Artinya jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi yang menurut pandangan kita kecil, disitulah letak ridhonya Allah. Nah gitu maksudnya. Jadi jangan kita memandang, artinya misalkan hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya hadirin jamaah yang ada di desa BMJ, kita hadir malam ini ada Isra dan Mi'rajnya di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Alah rajaban terus. Capek meninggi HS. Capek dari panen, habis ngojek, habis mancing, lebih baik tidur. Menganggap sepele. Contoh, bisa jadi perbuatan atau apa yang kita lakukan malam hari ini, disinilah letaknya ridho Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Belum tentu ibadah kita ini diridhoi Allah. Kita tidak tahu, yang sering hari kita sholat, kita zakat, kita infak, kita naik haji, belum tentu Allah ridhoi. Allah sembunyikan. Kenapa saya tadi bilang? Supaya kita tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kecil, yang namanya kebaikan jangan kita anggap sepele. Sekalipun membuang batu di tengah jalan, yakin kita sudah dapat pahala itu. Betul? Apalagi seperti ini. Apalagi saya kabar tadi, alhamdulillah ini adalah hasil dari swadaya masyarakat. Semoga harta yang telah disumbangkan untuk kegiatan ini Allah lipat gandakan dengan ribu-ribu kali lipat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu. Yang kedua, wa khabba sukhtahu fi masyiatillah. Allah menyembunyikan murkanya. Allah menyembunyikan azabnya dari perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba gambaran, Pak. Kita hari ini meninggalkan sholat. Apakah Allah langsung turun azabnya kepada kita? Apakah Allah langsung turunkan murkanya kepada kita? Langsung apa tidak? Langsung apa tidak? Hari ini kita misalkan melaksanakan maksiat. Hari ini kita judi. Hari ini kita mabok. Kades ya, judi online. Kade poho ka pamajikan, poho ka budak, gadang we gawe teh. Puting gadang, urang hees. Ada ulah. Itu adalah kemaksiatan yang tidak tidak tertampak oleh kita. Artinya apa? Setiap kemurkaan yang kita lakukan, Allah tidak langsung turunkan murkanya kepada kita, Allah sembunyikan. Kenapa? Dengan alasan supaya kita tidak pernah menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi maksiat yang menurut kita kecil, itulah turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Amin. Kita maksiat hari ini, Allah tidak turunkan murkanya, tapi bisa jadi kita melaksanakan menurut pandangan kita kecil ini maksiat. Alah mabuk, besok juga sehat lagi. Alah judi, besok juga sholat lagi. Jangan mengecil merasa memperkecilkan kemaksiatan, menyepelekan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi yang kecil itulah yang dapat langsung Allah turunkan murkanya kepada kita. Betul? Yang ketiga, wa khabba'a fi wilayatihi fi khalqih. Allah menyembunyikan walinya daripada makhluknya. Allah menyembunyikan wali Allah. Allah menyembunyikan walinya terhadap makhluk-makhluk yang ada di sini, termasuk makhluk-makhluk yang di luaran sana. Artinya apa? Allah menyembunyikan seorang hamba, orang yang senantiasa doanya suul ijabah, orang solih dan solihah daripada kalangan makhluknya. Artinya apa? Yang bisa jadi belum tentu yang alim, yang rajin sembahyang, yang rajin ibadah, belum tentu itu jadi walinya Allah. Betul? Yang pakaian pokoknya serba, pokoknya Allah Akbar, ya Allah ya Rabbi Karim. Lain asa kasindiran aing teh. Sarua. Belum tentu, bukan benar kan? Belum tentu saya yang masuk surga.
ibu-ibu, tapi mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa jadi yang masuk surga itu adalah ibu-ibu dan bapak-bapak duluan, amin. Tapi saya lebih dulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan pernah kita menyepelekan orang lain, apalagi sampai kita menghinakan orang lain. Tah, kata saya tadi, ketika kita berusaha untuk bisa mi'raj kepada Allah, pertama harus bersih hati dan bersih lidah. Tuh kan, itu adalah kuncinya kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan pernah kita menyepelekan kepada orang, jangan pernah kita menghinakan kepada orang, jangan pernah kita merendahkan kepada orang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin ala qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun ala qaumin, janganlah engkau menghinakan kepada kaum yang lain daripada kaum yang lain. Asa ayyakuna khairam minhum, bisa jadi yang engkau rendahkan, yang kita hinakan itu lebih bagus daripada kita. Betul? Yang kita hinakan, kurang dihina jelema miskin, kurang dihina jelema teboga pakaya, kurang dihinakan, kurang direndahkan. Oh, ternyata di pandangan Allah lebih mulia orang yang dihinakan. Betul? Betul? Mata ketong ngaledek, ulah ngehina. Betul? Bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan itu adalah orang-orang yang pilihan Allah, orang-orang yang doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan kita merendahkan, wah si eta mah si goreng patut, si goreng adat, wah gitu kalau bahasa Sunda itu Pak, si goreng cungut, gitu. Eta mah sukuna kokoredeun, leungeunna naon kokot monongeun, teu cicing itu kalau bahasa Sunda itu. Jadi artinya dalam hikmah Isra, peringatan Isra dan Mi'raj ini, pertama saya tadi bilang, kita harus menerima di saat setiap kehidupan kita, Nabi yang sifatnya manusia tertinggi berjumpa dengan yang maha tinggi, tapi beliau mau menerima arahan dari rakyatnya, mau menerima arahan dari umatnya, mau menerima arahan daripada orang lain, padahal Nabi Muhammad derajatnya orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita masyarakat biasa, kita orang biasa, belum tentu kita masuk surga, belum tentu, bisa jadi kita masuk neraka. Amit-amit, naudzubillah, Imin dalik, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin. Yang belum tentu kita masuk surga dulu atau tidak. Artinya kita jangan pernah menghinakan kepada orang lain, kita harus menerima arahan-arahan daripada orang lain. Intinya kita harus selalu tabayyun dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan ladang kita istiqomah. Kemarin saya sampaikan di Desa Air Hitam, di musolanya Kang Yunus ya, itu adalah kuncinya istiqomah Bu. Kita ingin berkah, kita ingin hidup bahagia, kuncinya istiqomah ibadah kepada Allah. Berguyur selangkah demi selangkah. Jangan kita penghasilan atau jangan yang kita inginkan 1 juta rupiah, tapi kemampuan kita cuman hanya 1 perak. Artinya walaupun kita hasil ataupun punya kita 1 perak, tapi dengan bertumpuk-tumpuk nabung, insya Allah yang tadinya 1 akan menjadi segunung, yang tadinya Rp1 akan menjadi 1 juta, bahkan akan menjadi 10 juta. Yang tadinya kita ikhlas ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan penuh istiqomah, maka insya Allah surga akan kita dapatkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Pak, haus. Bismillah, minum Pak. Capek sawing teh. Coba teuing anu manang teh. Banyak Pak undangan tuh Pak. Sirinya Allah lagi nguji ini sama saya nih. Ini ujian untuk saya, ujian untuk pondok kami. Kenapa? Karena memang Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi Karim. Zaman sekarang ini kalau kalau seorang penceramah, seorang dai, ibarat kata ini kalau menurut saya ini adalah ujian dari Allah. Ujian sedang diuji dengan
Allah menurunkan salah satu ujian terhadap diri saya dengan dengan kemampuan yang ada dalam pada diri saya. Jadi artinya mohon doanya Bu, Pak. Semoga saya istiqomah, amin. Amin. Semoga saya istiqomah, sehat, amin. Suaranya tetap ada, amin. Oh alhamdulillah. Hari Rabu di Aidbiku, malam Jumat di Masjid Tunggang, malam Sabtu di Sungai Ipu. Hari Seninnya insya Allah ke Manado. Insya Allah ke Manado, doain kalau ada yang undang. Jauh-jauh teuing heula mun aya nu ngonang nya teh, mun nu ngonang mereka naonan meh akun duit teh. Jalan-jalan ulah saya corona. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terakhir Bapak Ibu hadirin, dengan hikmah Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Apalagi zaman sekarang. Lain saya tadi nama anak gedean gua ente mikrofon teh. Ini leutik gitu. Gedean atuh, geleger, meh kadenge ame jin teh halaliber gitu lah. Halaliber gitu ame soripan gitu. Lamun urang anu gering Bu, kasurupan ngaji ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim teu kadenge maka toa maka sipigol. Maka pakai ayat kursi masih kena can cager-cager tong pakai ayat Quran korsina batingkeun. Nah gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi intinya saya hadir di sini sungguh luar biasa sekali, satu keberkahan, kebaikan untuk diri saya pribadi. Alhamdulillah saya sudah mengisi di desa Air Hitam, di desa BMJ. Alhamdulillah yang belum sinar laut nih. Aduh, ameh kapetelan berkana sehiji-hiji. Amin. Insyaallah, kita lamun ngonang, kira gitu ngonang. Iya ra mata pemanggih gitu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi kita sama-sama mari kita doakan orang yang sakit, orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tinggal di negara Indonesia. Kabar lagi ada penyakit lagi yang baru katanya Bu. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya. Amin. Penduduk masyarakat yang ada di sini semoga Allah hindarkan dari mara bahaya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kita doakan pemimpin kita yang di atas, semoga misalkan ada jalan yang salah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada pemimpin kita yang alurnya salah, semoga Allah memberikan hidayah. Kita juga perlu hidayah Bu. Sama juga doain juga. Ibu-ibu kadang lagi malas, ada pengajian rutinan, karena hidayahnya masih terkunci, nggak mau datang ke pengajian. Tapi insya Allah hidayah Allah turunkan pada malam hari ini kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada semua panitia yang telah rela mengorbankan tenaganya untuk menjamu semuanya yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala yakin, ainul yakin akan membalas semua kebaikan-kebaikan para panitia, wabil khususnya dan umumnya kebaikan hadirin semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi terakhir saya katakan, saya di sini karena saya asli orang Sunda, saya tinggal di Pondok Pesantren Darul Amal. Jadi kabarin Ibu, kabari. Kalau diberitakan cek dan dicek ada. Jadi kalau ada anak santri ibu, ada anak-anak ibu yang mau mondok, silakan di Pondok Pesantren Darul Amal sudah terbuka, sudah bisa dibuka, sudah dibuka pendaftaran santri yang baru. Kang MTS mondok, alhamdulillah. Ditunggu pisan santri orang Sunda. Saya piraku aja wing pen orang Sunda, piraku atau orang Sundaan. Pokoknya mah dispesialkeun lah. Kalau ada orang sini mah pokoknya dia angkat anak uing lah gitu. Jadi anak saya Pak, diangkat jadi anak saya kalau putra. Nah kalau putri kan beda tempatnya. Pondok putra sama pondok putri terpisah, jadi agak jauh. Tapi insya Allah walaupun ada misalkan dari sini yang pondok di asrama putri, insya Allah tidak lepas daripada tanggung jawab saya.
Mobil khusus Asrama Putra itu adalah tanggung jawab saya dan amanah dikasih dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal. Terakhir nitip salam katanya. Tadi saya berbincang-bincang dengan beliau, titip salam kepada warga BMJ dari kata Bapak Wazir Dahlan. Titip salam, semoga sehat rahayu sentosa semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi untuk pada malam hari ini yang tadi itu bukan ceramah, Pak. Kalau ceramah itu lain. Karena isinya tadi sama saja. Ibarat kata ini ngasih tahu saya juga. Pertama itu dengan yang 4 tadi, manusia terbagi 3. 1 hade hatena, hade letahna. Kedua hatena hade, letahna teu hade. Katilu letahna hade, hatena teu hade. Kaopat hatena hade, letahna hade. Sama wae. Ya tete, jadi sama saja seperti ngasih tahu kepada diri saya. Artinya berarti di sini tidak ada yang dimuliakan antara saya dan Bapak hadirin semuanya. Tapi intinya kita pada malam hari ini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kita pada malam hari ini, malaikat mengaminkan doa-doa kita, amin. Malaikat mengaminkan semua doa-doa dan cita-cita kita, amin. Dengan syariatnya kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikarenakan saya tidak akan panjang-panjang lebar karena besok masih ada agenda, Bapak Ibu, masih ada ngisi lagi yang lain. Kemarin saya pulang dari Air Hitam itu jam 3:30 saya pulang. Jam 3:30. Biasa kalau orang Sunda mah ngopi dulu, mampir-mampir sini kan. Tapi insya Allah alhamdulillah nggak nyangkut di rumah janda enggak. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin Bapak Ibu hadirin itulah yang saya sampaikan tadi. Bukan berarti saya di sini maaf cakap dengan Ustadullah tadi hanya sekedar bercanda. Jadi apa namanya masalah penjemputan tadi, tapi buat yang lain nanti jadi pelajaran juga untuk kita semuanya ya. Tapi tenang naon kita. Selagi doakan Bu, saya teh sing sehat. Sing tarik atuh saya teh amin kana aing teh mani aduh aing mah. Amin. Lain mana ari kaba yang Ustaz dulu di dia euy. Jika nanti tah yang ngaminkeun Ustaz teh. Doakan Pak Ustaz Paldi, Pak Kiai Padlinya. Soalnya udah berapa tahun saya di sini Pak Ustaz Paldi. Ngisi itu kedua kalinya di sini ya. Jadi itulah jadi lupa nama, tapi kalau ketemu wajahnya insya Allah gantengan beliau daripada saya. Amin. Doain tokoh-tokoh di sini sing sehat, saya juga di sini sing diberi kesehatan. Intinya mah dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Kita kuatkan iman untuk persiapan kita bulan suci Ramadan. Amin. Ayo orang angkat tangan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ya dengan lantunan sholawat kita sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'na wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana bareng Maulaya sholli wa sallim iman ala habibika khairil khalqi kullihim Salatullah salamullah ya Allah ya Rabbi ya Karim berkahkan desa Rasulullah pada malam hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah
Jadikan kami bersahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassalna bi bismillah wa bi Rasulillah. Syafaat darimu ya Allah. Pada hari kiamat tidak ada rasa kepada memberikan syafaat kepada kami kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Nabi Allah. Pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Nabi Allah. Kami mohon syafaat darimu ya Allah. Akuilah kami sebagai umatmu ya Nabi Allah. Akuilah kami sebagai umatmu ya Nabi Allah. Kami merasa diri kami masih hina di hadapanmu ya Allah ya Rabb. Yang senantiasa kami selalu melupakan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Kami belum pernah menjadikan hamba yang sempurna ibadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Kami masih banyak ya Allah. Kami masih banyak hilafnya ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah ya Rabb. Berikanlah syafaat Nabi-Mu kepada kami ya Allah ya Rabb. Kepada jamaah yang hadir pada hari ini ya Allah. Turunkan keberkahan kepada kami ya Allah. Jauhkan daripada mara bahaya ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan takwa kami ya Allah. Yang pada hari ini kami meminta kepadamu ya Allah. Engkau maha melihat ya Allah ya Rabb. Engkau maha mendengar ya Allah ya Rabb. Apa yang sedang terjadi kepada diri kami ya Allah ya Rabb. Engkau yang maha mendengar apa yang sudah terjadi terhadap umat-umat Nabi Muhammad pada hari ini ya Allah ya Rabb. Lindungi kami semua ya Allah ya Rabb. Lindungi kami semua ya Allah ya Rabb. Lindungi rakyat Indonesia ini ya Allah ya Rabb. Dari murka-Mu ya Allah ya Rabb. Dari azab-Mu ya Allah ya Rabb. Dari musibah-Mu ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah kami semua dari musibah ya Allah ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rabb. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Rabb. Hati kami terluka ya Allah ya Rabb. Hati kami terluka ya Allah ya Rabb. Berikanlah kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami sakit pada hari ini ya Allah ya Rabb. Engkau yang maha mendengar doa-doa kami ya Allah ya Rabb. Engkau yang maha melihat ya Allah ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rabb. Masukkan kami dalam syurga-Mu ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin muslimat ya Allah ya Rabb. Matikan kami semuanya dalam keadaan iman ya Allah ya Rabb. Dalam keadaan berkalimat la ilaha illallah ya Allah ya Rabb. Dengan bersyahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabb. Berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah ya Rabb. Turunkan keberkahan kepada kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil kubur wa qina adzabil jahannam wa qina adzabid dunya wa qina adzabil akhirah wa qina adzabil mahsyar. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Prihatin Pak ningali urangnya. Urang masih loba ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan Allah lamun teh mah isukan pageto urang teh dimaotkeun mugi-mugi sing syahid sadayana amin. Lamun urang sadayana da sebenarnya mah saya tuh aja panjang dia ngobrol teh nya. Sebenarnya mah aduh keur ceurik hate teh, nyeri hate teh Pak. Geus teu kudu diomongkeun lah, apal sadayana oge. Keur ceurik hate mah sim kuring aduh ya Allah. Ceurik hate sim kuring sadayana pala santu sadayana para kiai. Ya Allah ya Rabb, pokona mah teu kudu dicaritakeun tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala naon nang tayungan karidoan kangge urang sadayana Allah melindungi anak cucu kita yang akan datang nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah tadi yang disampaikan oleh saya pribadi. Mudah-mudahan ada bekal untuk kita, intinya tambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khutbah safa wa da'ma qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.